Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin. Alhamdulillah alladzi la yanqusu juhudal jahidin. Alhamdulillah alladzi la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hab li ya Wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya Razzaq kullu musahhil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak akan bertambah kemuliaannya dengan pujian seluruh makhluknya. Segala puji bagi Allah yang tak akan berkurang kemuliaannya dengan caci maki seluruh hamba-Nya. Maha suci Allah yang tak akan bertambah mulia dengan ketaatan seluruh makhluknya. Maha suci Allah yang tak akan berkurang kemuliaannya dengan kekufuran seluruh makhluknya. Maha kaya Allah yang tak akan pernah menjadi miskin dengan memberikan nikmat kepada seluruh hamba-Nya. Maha kaya Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, tanpa memandang sejauh mana keimanan kita, tanpa memandang sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai saat ini pun kita masih mendapatkan nikmatnya. Dan juga kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa tak sedetik pun terlewatkan, bahwa tak sesaat pun terlewatkan di situ nikmat Allah berikan. Dan juga kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa tanpa nikmat Allah mana mampu kita mengangkat tangan kita. Tanpa nikmat Allah mana mampu kita melihat indahnya dunia. Tanpa nikmat Allah mana mampu kita mendengar senandung dunia. Tanpa nikmat Allah mana mampu kita mengecap lezatnya dunia. Dan tanpa nikmat Allah mana mampu kita menghirup segarnya dunia. Itulah nikmat yang sering kita lupakan. Akan tetapi ketika kita sudah tak mampu lagi mengangkat tangan kita, ketika kita sudah tak mampu lagi melihat indahnya dunia, sudah tak mampu lagi mendengar senandung dunia, sudah tak mampu lagi mengecap lezatnya dunia, sudah tak mampu lagi menghirup segarnya dunia, barulah kita menyadari betapa besar nikmat yang Allah beri. Oleh karena itu, sebelum nikmat meninggalkan kita, sebelum azab menimpa kita, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kita mau bersyukur, niscaya Allah akan tambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ketika kita mengkufuri nikmat Allah, niscaya ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita aturkan sekuntum salawat bertangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada Ketua Jakan Bapak Estui, begitu juga kepada Ketua Panitia Bapak Sunadi, begitu juga kepada Ketua RT Bapak Sunanto, dan juga kepada Ibu Nani, dan juga kepada para alim ulama, para sesepuh, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Kita doakan semoga mereka semua Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang berkah dan berlimpah, dan Allah tunaikan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, begitu juga kita yang hadir ke sini semuanya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, kita doakan semoga kehadiran mereka semua di sini Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan, dan Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan yang terpenting daripada itu semua, semoga Allah berikan rezeki yang berkah dan berlimpah, dan Allah sehatkan dalam keadaan, Allah panjangkan umur mereka semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sungguh sangat bahagia saya melihat keadaan yang sekarang ini, di mana kalau kita ketahui peringatan Maulid ini tadinya kepinginnya sederhana, kepinginnya cuma sekitar kumpulan daripada grup, akan tetapi alhamdulillah bisa banyak mengundang orang. Insya Allah dengan banyak mengundang orang, banyak datangnya orang yang hadir, menambah kemuliaan daripada acara ini, menambah keberkahan daripada acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Estu, khususnya juga kepada Bapak RT, Bapak Sunanto, dan Ibu Nani, begitu juga para tetangganya yang berkenan untuk ketempatan daripada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya acara ini semua tetangga yang ada di sini, khususnya keluarga Bu Nani, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang bersusah payah, mengeras keringat, membanting tulang untuk terlaksananya acara ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan jazak. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tujuan kita hadir di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk menghadiri peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan
hadirnya kita di sini, semoga kita bertambah mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bro, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita tetap dengan syafaatnya. Kita lebih mudah untuk mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa bro? Kita ini sangat-sangat membutuhkan syafaat Nabi. Kita ini manusia yang lemah, yang penuh dosa, yang penuh kealpaan, ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan Nabi nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat itu gak ada yang bakalan nolongin kita, gak ada yang bakalan nolongin kita. Kalau amalan kita pas-pasan tapi dosa kita berjibun, kita udah divonis masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Kemana kita mau minta tolong? Kemana kita mau minta keringanan? Dari ulah kita di dunia yang begitu banyak berbuat maksiat, kalau tidak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita minta bantuannya agar diangkat dari api neraka, agar dihindari dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya manusia yang berhak untuk memberikan syafaat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, nanti di akhirat semua yang kita miliki nggak akan manfaat. Dikatakan di dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in sha'nun yughnihi. Dikatakan di dalam Al-Quran, nanti di akhirat semua akan lari kepada kita. Saudara-saudara kita yang dulu cinta sama kita, yang sering nolong kita, nanti di akhirat bakalan lari. Saudara-saudara kita yang setiap hari kita tolong, setiap hari kita bantu, nanti di akhirat dia bakalan lari, nggak bakalan mau nolongin kita, nggak bakalan mau nolongin kita. Anak yang kita sayang-sayang, anak yang kita timang-timang, anak yang kita manja, mau apa kita beliin, nanti di akhirat bakalan lari dari kita, nggak bakalan mau menolong kita. Karena apa? Karena setiap manusia punya urusan besar masing-masing. Urusannya apa? Yaitu bagaimana caranya agar terhindar dari api neraka. Bagaimana caranya agar bebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Itu yang mereka harapkan. Dan gak ada harapan lagi bagi kita kecuali syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau mengharapkan syafaat Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau kita tidak kenal sama Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad? Oleh karena itu, dengan adanya Maulid Nabi ini, semoga tertanam di hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena kita sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Beliau adalah satu-satunya orang yang bisa menolong kita nanti di akhirat, dikala orang lain tidak akan mampu untuk menolong kita. Oleh karena itu, tanamkan di diri kita untuk senantiasa mencintai Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak salawat. Nggak usah banyak-banyak, setiap hari 100 salawat. Kita baca salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang lebih pendek lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baca 100 kali setiap hari. Dengan harapan apa? Dengan harapan Rasulullah mengenal suara kita. Ketika Rasulullah mengenal suara kita, ini orang perasaan
sering terdengar suaranya menyebut namaku, kata Rasulullah, berselawat kepadaku, maka Allah akan kenal nanti di akhirat. Ketika kita minta pertolongan, ketika kita berteriak meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengenal suara kita. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kalau kita mau sering-sering baca salawat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam acara Maulid ini sebagaimana dalam temanya, di sini temanya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jalin silaturahim dengan hati yang bersih dan jiwa yang kering. Dengan hati yang bersih dan jiwa yang kering. Satu-satunya manusia yang memiliki hati yang bersih, yang paling bersih di antara yang bersih, dan yang memiliki jiwa yang keren, yang paling keren di antara yang keren adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki hati yang bersih, terhindar daripada segala macam penyakit hati, terhindar daripada penyakit hati seperti sombong, seperti hasud, seperti riya, seperti namimah, mengadu domba. Itu semua tidak ada di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umatnya wajib mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan membersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita agar terhindar daripada penyakit hati, penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit iri. Bagaimana cara kita membersihkannya? Dengan cara kita senantiasa mendengar sirah Nabawi, dengan senantiasa kita sering membaca daripada kisah-kisahnya Nabi yang seorang raja, seorang pangeran, seorang pembesar, tapi mampu hidup bersahaja, mampu hidup bersama orang-orang dengan status rakyat jelata. Nabi Muhammad tidak memakai mahkota. Nabi Muhammad tidak memakai jubah yang begitu mewah. Nabi Muhammad tidak berjalan di karpet yang tebal dan mewah. Tidak. Nabi Muhammad berpakaian yang sederhana, bermahkotakan pici yang sangat sederhana, dan beliau berjalan sebagaimana manusia berjalan biasa, berjalan di antara gang dan gang, berjalan di antara pasar dan pasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak turun naik dengan mobil yang mewah. Rasulullah berjalan kaki, kadang beralas kaki, kadang tidak beralas kaki. Begitu bersahajanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam patut menjadi panutan untuk kita, patut menjadi qudwah untuk kita, karena begitu mulianya akhlak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kok bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu sempurna? Siapa yang mengajarkan beliau? Sedangkan orang tuanya enggak ada. Dulu Nabi Allah Isa ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Nabi Allah Isa, min aina ta'allamtal adab wa laysa lakal ab?" Sahabatnya Nabi Allah Isa bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, dari mana engkau belajar adab sedangkan engkau tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah?" Yang pada umumnya biasanya ayahnya lah yang mengajarkan adab, biasanya orang tua lah yang mengajarkan akhlak kepada anaknya. Tapi ini Nabi Allah Isa yang kita tahu bahwa Nabi Allah Isa tidak memiliki ayah, tapi kok bisa memiliki akhlak yang begitu sempurna. Ketika ditanya seperti itu, "Ya Nabi Allah Isa, min aina ta'allamtal adab wa laysa lakal ab?" Dari mana engkau belajar adab
sedangkan engkau tidak memiliki ayah. Nabi Allah Isa berkata, ta'allamtul adab min qillatul adab. Saya belajar adab, saya belajar sopan santun, saya belajar akhlak dari orang yang enggak punya akhlak, dari orang yang enggak punya sopan santun, dari orang yang enggak punya akhlak. Bagaimana caranya Nabi Allah Isa belajar dari orang yang enggak punya akhlak? Bagaimana caranya? Yaitu kalau dia melihat ada orang dipukulin, kalau dia melihat ada orang dicaci maki, dia lihat sebabnya apa. Oh, mungkin dilihat ternyata sebabnya adalah mencuri, maka dia tahu kalau mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, akhlak yang buruk, bukan perbuatan yang mulia, maka ditinggalkan perbuatan tersebut. Begitulah cara Nabi Allah Isa belajar adab. Beda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, min aina ta'allamtal adab wa laysa lakal ab. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dari mana engkau belajar adab sedangkan engkau tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah, juga tidak memiliki ibu. Dari mana dia belajar akhlak? Rasul mengatakan, Abbahani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah langsung yang mengajarkan saya dengan sebaik-baiknya pengajaran. Allah langsung yang mengajarkan adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah langsung yang mengajarkan akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang begitu sempurna. Maka pantas kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang begitu mulia, karena Allah langsung yang mendidik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pantas bagi kita untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pantas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi qudwah bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sudah memberitahu bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sangat-sangat pantas untuk dijadikan teladan untuk umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, kayaknya udah pada lapar nih. Udah pada lapar ya? Dari jam 8 lagi sih Pak. Yang ini mah baru pada datang. Ini ibu-ibu yang di sini dari subuh. Dari subuh udah di sini, masya Allah. Himmahnya, semangatnya begitu besar. Semoga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kita dan insya Allah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebenarnya tadi mah yang niatnya pengen cerita panjang. Wah, panjang banget dah. Pas sampai sini hilang, tinggal separuh begitu. Lihat ibu-ibu tinggal seperempat begitu. Akhirnya tinggal bekas-bekasnya aja yang tersisa, begitu ya Bu. Tapi alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur sekali, karena ini adalah maulid pertama, maulid perdana yang kita lakukan. Dan alhamdulillah dapat restu daripada para tetangga, khususnya tuan rumah. Dan itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah cukup berjalan dengan lancar. Dan semoga ini menjadi awal baik untuk acara-acara yang selanjutnya, yang insya Allah akan jauh lebih besar daripada ini. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin tidak banyak yang saya dapat sampaikan. Saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika memang dalam sambutan kurang berkenan atau mungkin dalam hidangannya ada banyak kekurangan, atau mungkin duduknya kurang tebal. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.